Perbedaan itu ada, bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk kita rayakan. Halo semua, kami selaku keluarga SMA Taruna 1 mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dirgahayu Indonesiaku. Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam. Kembali lagi di podcastnya anak Tarkit Talks. Kali ini bakal ditemenin juga nih sama aku JJ dan juga dan aku Naomi. Hai guys, gimana kabar kalian? Masih baik-baik aja kan? Nah, balik lagi ke episode podcast ini yang berapa sih? Yang kelima ya kayaknya ya? Udah kelima aja, J. Iya. Ya sih. Jadi kayak setiap per episode gitu kan kita beda-beda membahasnya. Nah, karena kebetulan kayaknya nih bakal di-post pas hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus, guys. Wuh! Keren nah banget. bener banget nih hari kemerdekaan Indonesia. Terus Agustus, kira-kira ada apa sih Kak di Agustus nih selain hari kemerdekaan Indonesia? Nah, kan kayak ini kan sangat penting banget buat orang Indonesia kan kalau kemerdekaan. Nah, kalau ini tuh buat seluruh dunia. Jadi tuh ada di International Youth Day, guys. Gitu. Berarti Nah, tentang jadi remaja-remaja ya Kak ya? ya, jadi kayak podcast hari ini kita akan kayak melihat gimana sih ada kayak persambungan gak sih dari Youth Day dan kemerdekaan gitu. Pastinya ada kan, guys. Nah, dari hari ini kita akan membahas itu. Benar. Benar. Nah, diawali mungkin kita throwback sedikit nih kayak flashback nih kalau misalnya waktu pada zaman dulu itu ada pergerakan pemuda loh Kak. Namanya mungkin Kakak udah sering banget dengar dari SD, SMP sampai SMA. Namanya itu adalah Budi Utomo. Iya, 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 tahu, tahu, tahu. Nah, Budi Utomo ini tuh mendorong organisasi pemuda lain pada masa kebangkitan nasional. Contohnya itu ada Trikoro Darmo dan juga Jong Sumatera dan Bon. Jadi Budi Utomo ini sangat berperan penting bagi pergerakan pemuda lainnya, gitu Kak. Betul banget. Iya, kan orang pasti kayak semua orang udah pasti tahu kan, kayak pasti belajar kayak Budi Utomo tuh apa. Nah, yang nomor satu ini, yang kedua ini juga nggak asing lagi, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini kayak merupakan semua lonjakan gitu loh, kayak semua organisasi tuh jadi kayak akhirnya mendorong gitu loh, jadi terdorong karena terlahirnya Sumpah Pemuda ini pada tahun 1928 gitu. Jadi kayak sebuah Tuh. lonjakan gitu loh, kayak ayo kita bisa merdeka, kita bisa memperjuangkan Indonesia gitu nggak sih, Dek? Nah, Betul, berarti selain ada selain dua ini tuh kayak ada pergerakan yang lain nggak sih? Kayak ada pengaruh nggak sih dari pergerakan ini untuk kemerdekaan gitu? Ada nggak sih, Jek? ada tentunya. Jadi kayak pergerakan pemuda ini juga sangat berpengaruh kan Kak dalam peristiwa kemerdekaan. Tahu nggak sih Kak, mungkin kita juga sebagai anak IPS sejarah nih mungkin golongan muda yang yang dipimpin oleh Chairul Saleh itu tuh mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan loh Kak. Oh, iya, 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 iya. Itu sangat sering banget dibahas kayak kalau golongan muda mendorong golongan tua untuk ayo cepet-cepet, ayo kita bisa, ini Tuh. kesempatan kemerdekaan, kita ini bisa membawa Tuh. Indonesia merdeka gitu. Kalau berarti dari situ kita bisa lihat kan kalau misalkan dari zaman dulu aja orang pemuda itu tuh sudah mempunyai impact yang besar gitu loh, apalagi di era modern ini gak sih? Benar, benar banget. Apalagi di era modern kan. Nah, ngomong-ngomongin nih tentang era modern, menurut kakak nih, apa sih yang harus kita perjuangkan dan juga apa yang mungkin bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda? Mungkin kayak di pandemi seperti ini juga nih. Menurut kakak gimana nih? Iya, iya, iya. Kalau di era modern itu kan kita harus bisa memperjuangkan kayak apa yang bisa dilakukan kan, apalagi kayak sekarang gitu ya. Kita lagi corona gitu dan kita sebagai pemuda harus bisa merdeka dari COVID-19. Betul, Banget karena betul. sebagai pemuda kita harus bisa oh ayo ayo pakai maskernya, ayo jangan jangan main kayak saling memperingati gitu, kayak ayo jangan keluar keluar rumah terus di rumah aja gitu, karena kan Indonesia tuh merupakan salah satu negara yang bisa dibilang efek pandemi itu terparah di dunia itu. Kalau salah kemarin aku lihat tuh kayak berapa berapa bulan yang lalu gitu kan, atau Hmm, berapa hari yang lalu aku lihat 3,4 juta kasus. banyak banget ya Kak Naomi ya. Itu banyak banget. Ya makanya aduh. 4 juta kasus. Nah, nih ngomong-ngomongin tentang
manusia ini kan mungkin sekarang kita banyak banget yang terjangkit virus COVID-19 kan ya Kak. Nah, aku juga mau ngomongin nih bahwa Indonesia ini di masa era modern ini tuh kita juga harus meningkatkan sumber daya manusia loh Kak. Tahu nggak dengan Oh, cara apa Kak? kenapa? Dengan cara membaca. Karena minat baca Indonesia ini tuh masih dibilang atau masih digolongkan sangat rendah, dimana kayak mungkin masih banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu kan ya. Mungkin kakak sering banget Benar-benar. lihat anak-anak kecil yang belum bisa membaca kan ya, waktu kayak gitu-gitu Benar-benar. harusnya seumurannya bisa tuh. Nah, maka dari itu kayak kalau di SMA Tarakanita 1 ini kan memiliki fasilitas atau enggak kegiatan di awal di pagi hari itu literasi kan ya Kak ya. Iya. Bersyukur banget nih kita ya kan. Kalau Betul katanya banget. itu buku adalah jendela dunia. Jadi dengan mungkin kalian membaca buku, kalian bisa memperluas wawasan kalian, terus juga bahasa-bahasa yang kalian gunakan bisa sopan, bisa baik dan tertata dengan benar. Gitu Kak kalau dari aku. Nah, itu kan kayak dari sumber kayak dengan baca aja tuh bisa memberikan dampak yang bagus gitu loh untuk kedepannya, apalagi buat pemuda-pemuda. Nah, tentunya dari situ pasti kan ke arah ke sosial media juga. Nah, dari sosial media ini tuh lagi hot banget nih, lagi ngomongin tentang kesetaraan gender. Nah, itu dia. Apa yang kita harus perjuangkan dari era modern itu adalah kesetaraan gender. Karena menurut data dari 2016, Women's Health and Life Experience Survey, 1 dari 3 wanita berusia 15 sampai 64 tahun loh, itu mengalami kekerasan fisik dan juga seksual. Itu berarti mereka tidak sudah memandang usia ya Kak. Nggak Dari pada anak di bawah umur sampai lansia. Iya, aduh sedihnya tuh gitu. Mau anak di bawah umur ataupun 64 tahun tuh nggak dipandang, dan juga kadang dari situ kayak ya pas gara-gara ceweknya lah pakai baju kebuka banget. Itu Sebenarnya salah besar, salah besar. itu kita nah ini tuh kita sebagai pemuda harus bisa memperjuangkan agar kita bisa lebih open minded dan juga lebih kayak ya jangan mikir yang aneh-aneh lah, kayak control yourself, you know. Bener. Nah, ini ngomong-ngomongin tentang menghargai nih, terus juga ya kalau misalnya dibilang jaga diri lo dong cewek, tutup baju lo dong, jangan menor-menor dong pakai makeup. Hello, ini kita udah tertutup, tolong gitu lah. Nah, maka dari itu kita harus bisa memiliki sikap toleransi nih Kak. Nah, saat ini kan masih banyak banget ya masyarakat Indonesia yang membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, juga budaya. Jujur aku sebenarnya gatel gitu, kayak risih gitu tentang hal itu. Gitu. Maksudnya, gimana ya kita bener-bener maksudnya kita kan sebagai rakyat Indonesia itu harusnya perbedaan adalah suatu hal yang bisa menyatukan kita, ya nggak sih Kak? Bener banget, aduh sebenarnya sayang banget, kayak harusnya kayak harus bisa menyombongkan kayak oh orang Indonesia kita walaupun beda suku, budaya beda-beda, beda agama, tapi kita bisa satu. Wah, itu merupakan Benar. suatu kebanggaan yang keren banget, karena kayak Iya. kan Indonesia besar banget nih, banyak banget tadi udah bilang budayanya beda, pokoknya semuanya beda-beda, semua punya keunikan masing-masing. Berarti kan kalau kita bisa bersatu, wah itu Betul. kuat banget, bakal keren banget nggak Bener sih? banget. Nah, kalau kita lihat juga kan ini kan Indonesia nih, kali kata Indonesia di tengah-tengahnya ada tulisan one. Bener nggak sih Kak? Oh iya, ONE one. Itu tuh harusnya menjadi alasan kita untuk bersatu, kayak gue Indonesia nih, gue bisa bersatu walaupun berbeda nih, ya nggak sih Kak Naomi? dan dari situ tuh kayak apa, harusnya kita itu harus diperjuangkan persatuan, itu satu itu harus diperjuangkan Betul lebih. banget. Nah, itu kan sebuah apa yang perlu kita perjuangkan kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Oke, mungkin di masa-masa pandemi seperti ini ya Kak, mungkin kayak banyak banget kan hoax yang bertebaran di sana, di sini, di mana-mana gitu kan. Mungkin lebih baiknya kita tuh bisa membiasakan cek fakta dulu gitu ya, sebagai netizen Indonesia gitu kan ya. Membiasakan cek fakta saat menemukan informasi di sosial media gitu kan. Kayak misalnya inget gak sih Kak dulu waktu masa-masa kita punya BBM 2016-2017 gitu, sebarkan ini kalau tidak ibumu akan meninggal besok, atau enggak sebarkan ini atau tidak kamu akan tabrak apa gimana gitu kan. Itu kenapa kita harus percaya gitu. Jujur, dulu aku takut banget kayak, tapi kan aku dulu masih kecil ya, jadi dulu pegang BB kalau dapat notif kayak
sebarkan ini ke 15 temanmu atau nggak nenek Ani akan mendatangi. Itu jujur itu merasa kayak kok mencengkram, kok kayak di apa gitu. Dulu kayak makanya di situ tuh kayak apalagi kita dulu masih kecil kan. Nah kalau dari situ kita nggak tahu apa-apa. Nah dari situ kita bisa belajar mengasah gitu, harus kayak di apa namanya, dipilih-pilih lah kalau misalnya menerima informasi biar kita nggak Benar. dibodoh-bodohin gitu. Oh. Ini kan berujung ke sosial media nih. Nah, sebagai kita, apalagi kita pemuda-pemuda yang berpendidikan bagus, yang berkualitas, pasti kan semua orang kayak gunain sosial media nggak sih sekarang, apalagi kayak udah 2021, hello, semua orang udah pakai sosial media, dan kita sebenarnya sosial media itu ada kayak sisi baik, sisi buruk kan, dan dari sisi baiknya itu kita harus bisa mensosialisasikan kayak sesuatu yang baik supaya kita stay at home, ayo vaksin guys, di rumah aja ya, kayak stay healthy gitu, kayak ajak-ajakan yang bagus-bagus gitu loh, kayak sebenarnya itu aja. Ada yang lain gak sih kayak selain menyebarkan tentang COVID gitu nggak sih? Kalau iya bener banget sih Kak, tentang COVID juga tentang kayak ajakan untuk membaca nih Kak. Kan tadi kita ngomong tuh kalau minat baca di Indonesia ini masih rendah kan ya Kak ya. Nah, kalau ngebahas-bahas tentang sosial media juga, aku pengen ngasih kayak ajakan juga ditolong untuk netizen-netizen Indonesia kurang-kurangin lah berkomentar negatif atau yang bersikap diskriminatif di sosial media. Jujur aku sedih. Aku sedih lihatnya kayak misalnya ada yang bukan gini, sebenarnya kan banyak orang kan memiliki kekurangan ya Kak, kayak misalnya aku punya kekurangan, Kakak juga punya kekurangan, dan semua orang nggak mungkin sempurna itu kan. Jadi Betul. mungkin ada baiknya kita tuh melengkapi satu sama lain, ya nggak sih Kak? Bener banget, karena kan Indonesia nggak salah pernah dari Microsoft ya, pernah bilang kayak netizennya tuh pedes banget kalau ngomong. Iya sih, pedes ngomongnya. Cuma nggak usah mengeluarkan yang nggak penting gitu loh. Kalau misalnya nggak penting, Benar. nggak harus. Karena kalau misalnya bilang, enggak ini kritikan. Kritikan sama hate comment itu beda. Kalau kritikan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, guys. Betul. Mungkin kalau kritikan tuh mungkin lebih baik kayak kita tuh mungkin kamu boleh lebih seperti ini, seperti ini, seperti ini, bukan yang kayak jelek banget sih lu, kok gendut banget sih lu, kayak gini-gini sih. Aduh. Ayo, Aduh. jangan sampai. Jangan sampai. Nah, kalau menurut kakak apa lagi nih? Dari aku sih kayaknya baru, oh ini kan tadi bilang pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah dari situ berarti kita harus belajar dengan tekun di sekolah, kita harus mengembangkan minat dan bakat. Nah apalagi minat dan bakat, kita lagi corona gini di rumah aja, ya nggak sih? Betul, bener banget nih kan lagi di rumah-rumah kayak gini nih kan sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Dimulai mungkin dari webinar kali ya Kak, diadakannya webinar gitu. Itu kan merupakan upaya untuk mencerdaskan generasi dan demi memajukan bangsa gitu kan. Nah, kalau webinar ini kita ikut tuh memotivasi para pemuda untuk mengembangkan diri. Terus di era pandemi ini juga nggak perlu jauh-jauh datang ke hadirin seminar gitu kan, laptop juga bisa, pakai HP juga bisa, udah gitu gratis, gretongan ya kan Omi ya. Jadi kayak kalau misalkan kayak kalau dulu kan kayak jauh, rame, apa mepet, lama. Hello, sekarang tidak ada alasan untuk bilang gitu karena kita nggak bisa kemana-mana. Sekarang ada aplikasi Zoom ini kan kita bisa langsung kayak join, dari situ banyak pembicaranya yang berkualitas gitu. Jadi kita dari situ bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sebenarnya kita belum kayak meraih itu, dan dari COVID kita bisa mengambil sesuatu yang dampaknya positif gitu loh, kayak oh gue bisa melihat bakat gue, sebenarnya gue bisa ini gitu, ya nggak sih? Benar-benar banget nih Kak. Kayak ikut lomba-lomba kan juga penting ya Kak, kayak wah dengan sebenarnya gue bisa nih, ternyata gue bisa pidato nih, ternyata gue bisa nyanyi nih gitu kan. Jadi lebih tahu know yourself gitu loh Kak ya. Iya, Gitu. Bener. Nah kalau dari Kakak gimana lagi nih? Mungkin boleh kali ya sharing-sharing. Kita sebagai podcaster di sini kita harus share kita udah melakukan apa aja sih untuk menjadi pemuda yang berkualitas gitu aja. Mungkin dari lo dulu sih. Dari aku dulu kali ya. Mungkin salah satunya ya ini, menjadi podcaster Talkie Talk, suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi aku gitu kan. Dimana kayak kita memberikan wawasan yang luas juga loh bagi pendengar-pendengar ini ya Kak. Jadi kayak ngerasa gitu kayak
sebenarnya di podcast ini kan tadi dibilang kan, setiap bulannya itu kita punya materi yang beda-beda. Nah dari situ kan kita juga ikut nge-search gitu loh, Hmm, kayak oh kita yang tadinya nggak tahu ini jadi tahu ini gimana gimana, dan dari situ tuh kita langsung kayak punya aktivitas juga nggak sih? Jadi kayak bener-bener. hari Sabtu gini kan, hari Sabtu kita recording gitu, Betul. jadi kita kan gitu gak sih? Bener banget. Jadi nggak digunakan dengan hal-hal yang negatif. Jadi ya hal kita ini positif semua gitu kan. Dan tentunya Um, juga kayak aku sebenarnya tuh ikut spill dikit nih SMA terakhir satu ini punya acara pensi loh Kak. Bakal ada acara pensi. Yeah, ini that's right. Dan aku puji Tuhan terpilih menjadi seksi acaranya. Jadi kan kayak mengisi waktu luang gitu loh Kak. Jadi akhirnya tidak digunakan dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu. benar, aku juga segitu sih. Aku juga keterima jadi seksi apa ya, dana usaha kalau nggak salah. Jadi buat pensi ini, jadi kan ada sibuk-sibukan gitu selain belajar, selain dengan tugasnya itu Tarki itu menyediakan akomodasi gitu loh biar Betul. muridnya nggak cuma belajar buat ngerjain tugas, jadi kayak ada kesibukan lain untuk Hmm, meningkatkan untuk mencari jati diri gitu. Ya, bener, bener banget. Berarti ya kita harus sebagai pemuda-pemuda Indonesia nih, penerus bangsa harus rajin-rajinnya tekun belajar, mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Sama aku nih masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang sama hal yang kemarin baru saja menjadi kebanggaan Indonesia, apa tuh, apa yaitu tuh? ada salah satu atlet Indonesia yaitu yang meraih medali emas pada ajang Olimpiade Tokyo 2020. Siapakah itu? Iya 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 iya. Apriani sama satu lagi. Satu lagi. Gresha. Ya Gracia. Apriani dan Gracia. Yang Kita boleh kasih menerima. tepuk tangan dulu kali ya, Kak? Aduh aku sampai merinding, masih merinding loh. Bener. Iya, Kayak kayak pas nontonnya nggak sih? Pas nonton tuh kayak deg-degan iya, gitu. iya kayak bah sayang banget tapi gak bisa nonton langsung ya. Biasanya kan Indonesia tuh kayak Indonesia gitu tuh menjadi ciri khas banget gitu loh. Ya nggak sih kayak Indonesia gitu. Tapi dengar-dengar kemarin, iya dengar-dengar tuh kemarin kan biasanya kita kan pakai yang balon panjang itu ya Kak, yang buat yang gini-gininya. Aku lihat-lihat kemarin itu yang atlet bulu tangkis juga itu dia pakai kaleng kongguan. Dia pakai Oh, kaleng kongguan itu dia pakai gitu. Indonesia. Jonathan Christie kalau nggak salah kan, dia pakai begitu. Iya, itu menjadi kebanggaan banget ya. Maksudnya kayak dia nerima medali ini itu pas banget di bulan-bulan kemerdekaan Indonesia. Iya nggak sih? Betul, Aduh, bener banget. Bener banget. Jadi, tapi selain dari bulu tangkis, aku juga tahu beberapa informasi tuh ada namanya Windy Cantika Aisah itu angkat besi, lalu juga ada Eko Yuli Irawan angkat besi juga itu kelas 61 kilogram putra. Terus ada Rahmat Erwin Abdullah angkat besi 73 kilogram putra. Terus ada Anthony Sinisuka Ginting. Siapa sih yang nggak tahu Kak siapa sih Ginting yang nggak ini? tahu? Siapa sih yang nggak tahu? Mereka tuh keren-keren banget, kayak pemuda-pemuda Indonesia yang perlu patut kita contoh gitu ya. Kayak Hmm, dia bisa, maksudnya kita nggak harus dapat medali ya, maksudnya kita nggak harus badminton gitu, kita nggak harus angkat besi gitu. Cuma betul, dia betul. tersendiri untuk mengharumkan nama Indonesia dan membanggakan dan membuktikan kalau misalnya gue pemuda Indonesia nih, gue bisa Hmm. melakukan ini gitu buat Indonesia. Aduh keren Hmm. Keren banget. banget ya Kak, hebat banget. Mungkin ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Tapi tahu nggak sih Kak, sayangnya aku tuh waktu itu juga baca di berita ada salah satu atlet angkat besi juga di Tokyo 2020 ini tuh namanya kalau nggak salah itu Nurul Akmal. Jadi sedihnya dia ini kan memiliki mungkin berat badan yang cukup besar itu sekitar 87 kilogram dan badannya itu juga cukup berisi dan pas saat pulang ke Indonesia dia mendapatkan body shaming Kak. Dia malah mendapatkan body shaming dia. Jadi ada satu oknum yang ngomong dia lagi video gitu yang paling kurus dia ngomong kayak gitu. Yang paling kurus menurut aku hello, emang lu bisa gimana nih? Kenapa lu harus ngomong kayak gitu? Masalahnya sih dia berkategori angkat beban, angkat besi ya. Besi. Kalau badannya kayak ranting, lu mau yang ketiban yang ada. Aduh. Iya, yang ada tuh besinya malah ke sini, nggak mungkin kan ya? Makanya dari situ guys, kita harus memperjuangkan ini nih. Biar netizen Benar. yang ada tuh dijaga dikit gitu.
Aduh, Oh, benar banget ya Kak. Sampai mungkin kita sampai greget, pengen tak cubit gitu loh rasanya yang ngata-ngatain itu. Capek banget. Ya gitulah Indonesia. Ya mungkin banyak banget hal yang sudah kita lewati mulai dari sebelum kemerdekaan, terus juga ada kemerdekaan kita yang sudah kita rayakan nih hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus. Bangga banget ya Kak. Kangen banget tarik tambang, kangen banget upacara bendera. Itu gimana? kerupuk. Akan kerupuk. Makan kerupuk itu paling enak sih, apalagi kalau pakai nasi sama sambal itu lebih enak sih lebih tepatnya. Kayak dari situ kita bisa lihat kan, kalau misalnya emang sih nggak setiap tahun tuh pasti ada aja yang kayak nama Indonesia tuh jadi kayak kelihatan jelek. Cuma dari situ kayak apalagi kita lagi ngetren banget nih namanya kayak Gen Z itu lagi maksudnya lagi pingin banget gitu lah merubah dunia gitu. Nggak cuma di Indonesia doang, di luar negeri juga kayak orang memperjuangkan yang kayak gitu yang tadi apa namanya kesetaraan gender, terus kayak biar nggak ada negative comments lagi, biar orang-orang lebih open minded. Nah dari situ kayak berarti menyadar kalau misalkan youth people has a lot of impact in the world, ya nggak sih? Betul, betul. Berarti apa yang kita lakukan sekarang sebagai generasi Gen Z ini kata kakak nih ya, bakal berdampak besar bagi Indonesia di masa depan. Bener ya kak ya? Bener banget, makanya di situ kita harus mengubah diri untuk menjadi pemuda yang berkualitas dan bisa berguna di masa depan. Betul. Benar sekali. Tapi udah sayang banget nih kakak udah kayak mau berakhir gitu. Udah Oh kita udah iya, banyak bahas banget ya hari ini ya kak ya. berbahas banyak banget dari apa aja tuh, Dek? Dari yang Tadi awalnya. udah ada di awal tuh kita nyebutin tentang pergerakan pemuda pada zaman dulu. Terus kita juga ngasih tahu nih apa yang harus kita perjuangkan dan apa yang kita bisa lakukan sebagai generasi muda di masa modern ini. Juga apa yang bisa kita lakukan. Terus ada juga tadi kita kan nyebutin tentang upaya mencerdaskan generasi muda demi memajukan bangsa nih Kak. Dan tadi kita udah dengar-dengar gitu kan, kita sharing-sharing gitu tentang apa yang bisa kita lakukan gitu ya Kak Nomi ya. Terus juga Iya. mendengarkan tadi kemarin itu Indonesia bangga akan suatu hal gitu. Jadi udah banyak banget hari ini yang kita bahas ya Kak Naomi ya. Sangat banyak dan itu kita kayak menjadikan sebuah kayak motivasi gitu loh kayak oh gue harus bisa jangan malas-malasan doang gitu walaupun kayak yang berat kita harus ya kita bisa lewatin lah bersama gitu loh nggak cuma kalian doang kita juga ada ups and downs ya gitu lah gitu. Betul sekali. Oke, aku mau ngasih semangat dulu nih mungkin Kak bagi yang mendengarkan mungkin ada yang terjangkit virus COVID-19 sehat selalu, semoga diberikan kesehatan yang cepat ya Kak ya. Oh Dan iya juga bener banget. kan ya. Oh, sebelum itu kayak gue pernah denger deh sebelum kita recording ini kayak lo bilang ada kayak suatu kutipan dari presiden pertama kita tuh apa sih yang waktu Oh, kita itu aku sering banget mungkin aku sering banget ngomongin sama Kak Naomi sih ini itu tuh kalau kata Insinyur Soekarno nih katanya beri aku 1.000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Wah, 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 menggebar-gebar ini langsung nih di jiwa pemudanya ya Kak Naomi ya. Iya. Nah, ya kita mau ngucapin semangat buat kalian semua untuk para pemuda di Indonesia. Kalian bisa jaga ketikannya, jaga ucapannya, hargai semua jika kalian ingin dihargai. Oke deh guys. Oke teman-teman, terima kasih ya Semuanya udah mau mendengarkan sampai di akhir ini dan gue Naomi. dan aku JJ. Dadah semuanya, salam sehat semuanya. Bertemu lagi nanti.